Islam itu mengedepankan orang hidup berjamaah. Islam itu mengedepankan orang hidup berjamaah. Kita enggak afdol kalau hidupnya tidak berjamaah. Perhatikan, makan. Bab makan, orang yang makan sendiri itu enggak berkah. Makan sendiri enggak berkah. Selalu Nabi Muhammad SAW mengajarkan, kalau makan suruh ngajak orang lain. Kalau makan suruh ngajak orang lain. Satu piring buat berdua, satu piring buat bertiga, satu piring buat berempat. Ya. Dulu piringnya sahabat besar-besar, piringnya sahabat besar-besar. Seperti yang pernah saya sampaikan, yang piringnya kecil itu ciri orang pelit. Orang pelit piringnya kecil. Ini kalau kita hidup zaman sahabat, kita semua tergolong orang-orang pelit. Kenapa? Satu piring untuk dirinya sendiri. Majelis Ar-Raudhah alhamdulillah piringnya besar, beri nampan. Ya, setelah pengajian makan berjamaah ya, satu nampan untuk orang 4 atau orang 3. Itu menerapkan cara makan berjamaah. Berjamaah betul-betul berjamaah, bersama-sama di satu nampan. Kemudian sholat sendiri dengan sholat berjamaah, nggak bisa diukur pahalanya. 27 kali, bukan lipat loh ya. Derajatnya beda 27 kali, kursnya beda. Kursnya itu beda. Bukan cuma lipat, tapi kursnya beda. Misalnya rupiah berbanding dengan dinar itu. Kursnya kan berbeda, 1 rupiah dengan 1 dinar. Sama atau beda itu? Bedanya luar biasa. Karena apa? Karena berjamaah. Kemudian kalau kita lihat, ya, setiap hari Jumat diwajibkan kita sholat Jum'ah. Untuk apa? Ngumpulkan orang berjamaah. Kemudian kita lihat selama 1 tahun, perputaran tahun, ada hari raya, ada sholat sunnah, Idul Fitri sama Idul Adha. Dikumpulkan kita untuk berjamaah. Bahkan orang-orang yang lagi berhalangan sekalipun disuruh ikut keluar ke lapangan ya, untuk melihat, menyaksikan orang yang sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Biar apa? Dapat berkahnya berjamaah. Jadi berjamaah itu penting. Nah, karena berjamaah penting, maka harus ada yang jadi pemimpin di jamaahnya. Harus ada jadi pemimpin di jamaahnya. Orang pergi satu mobil, itu harus ada yang ditunjuk jadi pemimpin. Pemimpinnya kamu loh ya. Itu kalau satu mobil nggak ada pemimpinnya, repot itu. Yang satu bilang sama supir mandek, yang satu bilang terus, yang satu bilang belok kanan, yang satu bilang belok kiri, yang satu bilang kebut, yang satu bilang pelan gitu ya. Supirnya stres nanti akhirnya. Ini satu mobil kok tidak ada kesepakatan. Tapi kalau ada pemimpinnya, maka tinggal ngomong sama pemimpinnya. Rumah itu harus ada pemimpinnya. Istri ngomong, anak ngomong, suami ngomong, pembantu ngomong. Siapa yang ambil keputusan? Pemimpin. Siapa pemimpin di rumah? Seorang suami. Suami pemimpin di rumah. Sehebat apapun istri, pengambil keputusan adalah seorang suami. Nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah suami. Pemimpin penting. Makanya Islam punya aturan. Aturannya apa? Kalau kalian sudah mengangkat seorang pemimpin, bentuknya seperti apapun. Maksudnya bentuknya itu fisiknya. Mungkin fisiknya ya sampai dalam hadis disebutkan kulitnya hitam, rambutnya berindil gitu ya, yang nggak bagus, bukan berindil bagus, berindil yang nggak bagus, ya, yang berut-berut gitu ya, nggak jelas bentuknya. Tapi kalau dia udah diangkat jadi pemimpin, memerintahkan kalian harus taat. Artinya hidup di bawah satu pemimpin, dan ditaati itu akan membawa kemakmuran dan kemaslahatan. Tapi kalau orang hidup tanpa pimpinan, maka hidupnya akan bercerai-berai. Alhamdulillah kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita udah pilih pemimpin. Udah pilih pemimpin dengan proses yang kita ikuti bersama, namanya Pilpres ya. Kalau di desa udah pilih kepala desa dengan proses itu pilihan Pilkades. Ya kalau di tingkat kabupaten Kota Madya ada pilihan wali kota. Itu pemimpin untuk memimpin kita tinggal di desa itu, di kabupaten itu, di kecamatan itu. Maka harus kita taati,
Tapi ada satu kalimat yang harus diperhatikan. Satu kalimat yang harus diperhatikan. La ta'ata ala makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk kalau makhluk itu ngajak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh taat sama pemimpin yang ngajak durhaka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini aturan pokok tentang kepemimpinan.